Screen Ibu apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Sudah, Bu. Udah, Bu. Kita tadi berhenti di rancangan campuran ini. Jadi yang atas itu tulisan merah itu masukan dari Ibu, tetapi saudara juga bisa pakai rancangan campuran itu berdasarkan ACI. Pada pertemuan berikutnya nanti kita coba menghitung bagaimana membuat rancangan campuran ini ya. Tetapi ada yang sebaiknya kita baca dulu di 31A di sini tentang proporsi bahan agregat dan semen. Tertulis di sini di NSPM itu bahwa material pengikatnya atau semennya itu minimal 325 kg per meter kubik ya. Kemudian rasio air semennya yang diambil itu disarankan 0,3 sampai 0,4 ini terhadap berat ya, bukan volume tetapi terhadap berat. Nah, catatan Ibu yang merah ini di sini kalau di ACI 506R itu rasio air semennya itu kisarannya 0,35 sampai 0,45. Berbeda sedikit dengan apa yang tertulis di NSPM. Tetapi nanti bisa kita lihat apa perbedaan yang akan kita peroleh dengan rasio air semen yang berbeda. Itu tentang proporsi bahan agregat dan semennya. Ya, kita lihat untuk admixture-nya. Tadi sudah kita singgung sedikit tentang akselerator, tetapi kita lihat secara umum. Di sini di NSPM dituliskan bahwa admixture itu tidak boleh dipergunakan tanpa persetujuan direksi pekerjaan. Itu karena admixture yang tidak sesuai itu akan mengganggu pekerjaan shotcrete dan juga hasilnya gitu. Kemudian jika kita pakai akselerator tadi yang disebutkan di awal di sini harus kompatibel dengan semen yang digunakan. Karena kadang akselerator ada yang kemudian karakteristiknya berlawanan dengan karakteristik semen. Ya, makanya harus lihat dulu ketentuan produksinya apakah dia kompatibel atau tidak dengan semen yang digunakan. Kemudian catatan berikutnya tidak korosif terhadap baja dan tidak menimbulkan akibat negatif lainnya seperti retak dan susut yang berlebihan. Karena sebetulnya retak dan susut ini adalah hal yang paling krusial atau paling rentan terjadi dalam pekerjaan shotcrete. Berikutnya tentang kalsium chloride. Ya, ini kalsium chloride di sini dituliskan di dalam NSPM itu tidak boleh digunakan ya pada shotcrete yang menggunakan tulangan karena dia akan memicu korosif baja tulangan. Kemudian jika ada ion chloride di dalam campurannya atau di dalam admixture yang dipakai, maka di sini kandungan ion chloride yang diperbolehkan itu maksimum 0,1%. Ya. Ini jika diuji dengan apa? Dengan ASTO, dengan ketentuan ASTO T260. Ada catatan Ibu di atas, mungkin ini yang boleh juga saudara pelajari. Yang ada atau tertulis di ACI 304.6R ya. Jadi ini tentang rancangan campuran yang menerus dan basisnya adalah volume bukan berat ya. Silahkan dibaca jika saudara ingin tahu lebih lanjut. Oke,
Berikutnya masih di rancangan campuran, ini tentang kandungan udara. Batasan kandungan udara di sini yang diperlukan pada campuran basah, ya umumnya itu berada dalam rentang 7 sampai 10% jika ini diuji sesuai ASTO T152 atau ASTM C321. Jika kita lihat di sini di apa yang tertulis di ACI, maka dia di sini kandungan udara itu tergantung pada ukuran agregatnya. Jadi kalau kita lihat jika ukurannya kurang dari 3/8 inch itu total kandungan udara yang diperbolehkan adalah 7%, tetapi jika ukuran maksimum nominal agregatnya lebih dari 3/8 inch, maka kadar udara maksimumnya adalah 6%. Itu yang tertulis di ACI 506. Jadi kalau 7 sampai 10% itu adanya di NSPM. Oke. Kemudian berikutnya masih tentang rancangan campuran. Ini kita lihat yang 31E, persyaratan kekuatan dan durabilitas. Jadi untuk shotcrete di sini harus memenuhi ketentuan pada umur 28 hari, dia minimal kekuatannya adalah 28 megapascal. Nah, ini didapat dari mana kuat tekan ini? Ditulis di bawahnya kuat tekan beton semprot rata-rata dari 3 benda uji. Ya, jadi di sini minimal artinya benda uji yang diambil itu harus 3. Ya, karena ada ketentuan seperti ini. Jadi kalau dilihat selanjutnya bahwa kuat tekan beton semprot rata-rata dari 3 benda uji harus sama dengan FC aksen, dan kuat tekan individu dari masing-masing benda uji tadi tidak kurang dari 0,88 FC aksen. Ya. Ini tertulis dari mana? Sebetulnya ketentuan ini diambil dari ACI 506.2. Jadi ini Ibu berikan sumber referensinya ACI 506.2 dari seksi 1624 di ACI. Itu ketentuan dari kuat tekan campuran shotcrete, ya. Jadi selain kuat tekan minimal 28 MPa pada umur 28 hari, yang merupakan kuat tekan rata-rata dari 3 benda uji, ada juga ketentuan untuk masing-masing benda ujinya tidak kurang dari 0,88 FC aksen. Oke. Berikutnya yang 3.2, ini tentang pencampuran dan pembuatan beton semprot, ya. Di sini yang perlu saudara lihat, bila digunakan yang di baris kedua, dilihat di baris kedua, bila digunakan beton ready mix ya, untuk material beton semprot, maka harus sesuai dengan ASTM C94. Ya. ASTM C94 itu tentang apa? Tentang beton ready mix. Jadi ini ke sini. Nih, ASTM C94 itu tentang ready mix konkret, ya. Kemudian di baris ketiga atau paragraf ketiga di sini dituliskan di NSPM bahwa beton semprot yang diproduksi di lapangan, kalau tadi yang kita bahas ready mix, kalau yang ini berikutnya untuk yang diproduksi di lapangan, maka dari awal produksi sampai selesai disemprotkan itu tidak boleh lebih dari 45 menit waktunya, ya. Ini ketentuannya apabila suhunya mencapai 27 derajat atau lebih. Tetapi jika di bawah 27 derajat, maka di sini dikatakan waktunya diperbolehkan hingga 90 menit. Ini yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya gitu. Jadi kalau misalnya nanti saudara
bekerja sebagai pengawas, maka hal-hal seperti ini yang kemudian harus saudara perhatikan. Berikutnya di kotak ini, kalau saudara lihat di kotak yang paling bawah, nah ini tadi yang Ibu sudah sampaikan bahwa metode pencampuran dapat dibagi menjadi dua, ada dry mix dan wet mix. Tadi sudah Ibu sampaikan sebelumnya ya. Itu tentang waktu dan pencampurannya. Jadi kalau kita pakai ready mix, mengacunya ke ASTM C94, tetapi jika dibuat di lapangan, dicampur di lapangan, kita harus melihat suhu sekitar apakah dia kurang atau lebih dari 27 derajat Celcius ya. Karena pada saat dia lebih dari 27 derajat Celcius, maka tidak boleh lebih dari 45 menit pelaksanaannya sejak beton dicampur. Oke, yang ini nanti bisa saudara baca sendiri perbedaan apa yang dimaksud dengan dry mix dan wet mix menurut ACI 516. Oke, jika tadi kita bicara tentang core grids, jadi Ibu sedikit kembalikan supaya ingat di awal tadi kita bicara core grids. Nih, di 14D ya, kita bicara tentang core grid, maka kemudian kita lihat apa yang dimaksud dengan core grid menurut ACI 506.2 karena di dalam NSPM juga dituliskan di sini mengacunya pada ACI 506.2. Core drill sendiri sudah sering atau sudah pernah saudara lakukan pada saat saudara belajar beton konvensional gitu ya. Jadi caranya sama pengambilan beton inti ini, tetapi sekarang yang kita lihat adalah ketentuannya. Apa yang tertulis di dalam spesifikasi gitu. Contohnya di sini dituliskan di 1.6.1.6 juga di ACI. Only nozzleman with a test panel mean core grid less than or equal to 2.5 shall be allowed to place short grid. Jadi kalau kemudian si nozzleman tadi sesudah melakukan short grid dan diuji hasilnya, ternyata core grid-nya itu lebih dari 2.5, maka dia tidak diperbolehkan melakukan short grid. Yang boleh melakukan short grid adalah nozzleman dengan core grid kurang atau sama dengan 2.5. Ya. Tetapi apa maksudnya 2.5? Itu kalau saudara lihat di sini, grade 1, nanti penjelasan detailnya ada di ACI 506.2, tetapi saudara lihat perbandingannya di sini, di gambar yang Ibu berikan. Ya, grade 1 itu yang dimaksud adalah spesimen atau benda uji yang diperoleh dari hasil pengeboran tadi, bentuknya solid. Ya, bentuknya solid. Kemudian porinya kecil, kalaupun ada pori yang nampak di sini dia maksimum diameternya itu tidak lebih dari 1/8 inch gitu ya. Itu yang dimaksud grade 1. Nah, bandingkan dengan grade 5 di sini yang gambar sebelahnya, yang grade 5 itu ada pori yang sangat besar ya. Inilah yang kemudian membedakan batasan, tadi yang memberikan batasan, mengapa dia dibatasi di 2.5. Tetapi batasan grade ini dari 1 sampai selanjutnya itu ada di
ACI. Tetapi gambarannya seperti itu. Jadi makin tinggi grade-nya itu bukan berarti makin bagus hasilnya, tetapi dia makin jelek hasilnya berarti, ya. Dan hanya nozzleman yang hasil quartile-nya lebih kecil dari 2,5 yang boleh melakukan shotcrete. Dan ketentuan ini harus dilaksanakan sebelum pekerjaan shotcrete dilakukan. Jadi biasanya nozzleman itu harus membuat benda uji berbentuk panel sebelum pekerjaan shotcrete dilakukan. Nah, kemudian dari panel-panel yang mereka buat ini, dari beberapa nozzleman yang membuat panel tadi, diuji, ya. Kemudian dilihat siapa yang berhak melakukan shotcrete. Itu tentang core grade. Sampai di sini ada pertanyaan? Coba Ibu ingin tanya nih. Siapa yang bisa menjawab tentang core grade tadi yang sudah Ibu jelaskan? Ada Asri Bima. Hadir, Bu. Ya, apa tadi penjelasan Ibu tentang core grade? Nah, apa Bu shotcrete, Bu? Core grade. Ibu, yang slide-nya ada di saudara lihat nih, kok apa itu yang dimaksud dengan core grade? Oh, untuk core grades itu tadi Ibu menjelaskan, jadi untuk shotcrete ini terdiri dari 5 grade. Bisa dilihat kalau misalnya grade 1 itu punya kayak apa lubang atau voids-nya itu antara 1/8 inci sampai maksimumnya itu 1/4 inci. Lalu untuk gambar yang kanan itu terlihat bahwa ada kayak lubang gitu. Itu tuh sebenarnya grade 5 gitu. Jadi bisa disimpulin kalau misalnya grade 1 sampai 5 itu bukan yang paling bagus, tapi yang paling kurang bagus gitu kalau dibandingin sama yang 1. Batasannya Gitu. berapa untuk Apa, Bu? dia bisa melakukan shotcrete seorang nozzleman? Kalau Grade-nya harus nozzle berapa? 2,5, Bu. 2,5. Ya, Bu. Baik. Berikutnya kita lihat 1.6.2.1. Jadi yang ada di paragraf berikutnya. Jadi di sini tes panel yang dibuat oleh seorang nozzleman itu dibuatnya each work day, ya. Lihat tulisannya nih. Nih. Each mix and each work day. Jadi setiap hari pada saat dilakukannya pekerjaan shotcrete, ya, untuk setiap 50 cubic yard, ya, shotcrete yang dilakukan. Nah, kemudian di sini ada tulisannya lagi di berikutnya masih di dalam paragraf yang sama bahwa tes panel ini harus diletakkan pada area yang memiliki kelembapan. Maksudnya ini untuk menjaga curing-nya ya, untuk curing-nya, untuk menjaga kelembapannya. Sedangkan pengambilan benda ujinya di sini obtain test specimen-nya di sini harus sesuai dengan ASTM yang di C42. Itu cara pengambilan benda ujinya. Ya. Dari tes panel yang dibuat setiap 50 cubic yard yang disemprotkan. Itu ketentuan tes panelnya. Berikutnya di sini
Jika dari hasil kordil didapatkan tebal beton semprot yang terpasang kurang dari yang disyaratkan, maka dilakukan di sini langkah berikut. Jadi yang A itu dilihat selisih ketebalannya. Kemudian langkah inilah yang menentukan apakah perlu diberikan beton semprot tambahan jika tentunya waktunya tidak terlalu lama jedanya ya. Dan kalau kita lihat di sini sebetulnya seperti halnya dengan pekerjaan jalan nih ya, ketebalan beton pada shotcrete itu menentukan besarnya jumlah pembayaran pelaksanaan. Ya, jadi kalau ketebalannya berkurang dari yang disyaratkan, maka sebetulnya owner itu bisa menghendaki apakah dia ditambah, apakah dibongkar, ya, kemudian dilakukan perawatan, ataukah mau dibayar dengan satu kekuatan konstruksi. Jadi kalau saudara lihat yang B di sini, yang B ini menentukan besarnya pembayaran. Dari mana? Dari selisih ketebalan beton semprotnya. Ya, itu. Jadi sebetulnya ketebalan itu dia akan mempengaruhi stabilitas daripada elemen strukturnya gitu. Jadi kalau yang disyaratkan harusnya sesuai dengan ketebalan, maka harusnya diberikan beton semprot tambahan, atau jika dia sudah terlalu lama, maka kemudian harus dilakukan pembongkaran ya untuk dilakukan shotcreting lagi. Itu hubungan ketebalan dari shotcrete yang dilakukan. Nah, ini tentang bagaimana kita melakukan penyemprotan beton shotcrete gitu ya. Sekali lagi, ini bisa saudara lihat secara lengkap di Australian Shotcrete Guidelines tahun 2010. Tetapi di dalam NSPM juga saudara bisa lihat di sini beberapa langkah pelaksanaannya. Misalnya ini di sini bahwa dilakukan dari bawah ke atas. Ya, jadi kalau nanti saudara sebagai pengawas shotcrete itu tidak benar dilakukan shotcrete dari atas ke bawah, ya harusnya dari bawah ke atas. Itu yang betul. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya rebound yang berlebihan. Apa yang dimaksud dengan rebound? Karena shotcrete ini kan ditembakkan dari jarak tertentu gitu. Nah, material yang ada di dalam campuran tadi ada kemungkinan terjadi rebound. Jadi dia memantul kembali gitu yang disemprotkan tadi. Khususnya ini apa? Khususnya kalau si nozemen tadi memang tidak berpengalaman sehingga dia juga tidak bisa menjaga jarak yang tepat disesuaikan dengan besarnya tekanan dari kompresor nozzle, ya. Jadi bagaimana dia bisa disemprotkan karena ada kompresor. Disemprotkannya lewat apa? Lewat nozzle gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian dia tidak bisa menjaga atau tidak bisa memahami berapa jarak yang harusnya dia ambil antara posisi penyemprotan dan kemudian besarnya tekanan kompresornya, maka akan terjadi rebound yang berlebihan. Ya. Sedikit di sini diberikan catatan dari NSPM bahwa nozzle tadi itu disyaratkan penyemprotannya antara 60 sampai 100 cm. Tetapi sekali lagi itu akan sangat tergantung dari
tekanan kompresor yang dipakai gitu ya. Ya, berikutnya di sini kalau saudara lihat di 4.5 ada pola vertikal maupun horizontal. Nah, pola penyemprotan ini juga sekali lagi ada di Australian Short Grid Guide ya. Jadi saudara bisa lihat bagaimana yang dimaksud dengan pola vertikal, bagaimana yang dimaksud dengan pola horizontal. Ada catatan di sini jika hasil penyemprotannya kurang baik, maka kemudian di baris kedua penyemprotan harus dihentikan sementara, ya, sampai kemudian pengecekan selesai dilakukan. Itu catatan di NSPM. Nah, ini tadi yang kemudian Ibu sampaikan berulang-ulang sebelumnya, bahwa prosedur penyemprotan itu harus dikoreksi dengan menyesuaikan jarak dan arah penyemprotan. Tentunya jarak tadi akan sangat tergantung dari tekanan kompresor ya. Berikutnya dituliskan di baris kedua di sini untuk mengurangi rebound, maka ujung material short grid yang menempel pada dinding tidak melebihi 45 derajat. Ya. Ini saudara tidak perlu pikirkan nozzleman yang tahu ini, jadi saudara hanya harus paham kemudian nanti bagaimana pengawasannya sehingga tidak terjadi rebound ini. Tetapi hal ini akan lebih mempengaruhi pekerjaan nozzleman saja. Jika kemudian penyemprotan itu dilakukan memutar, maka kemudian di sini bagaimana cara melakukan penyemprotannya dapat merujuk pada Australian Short Grid Guidelines 2010. Itu tertulis di NSPM-nya seperti itu, ya. Jadi betul-betul bahwa yang namanya Australian Short Grid Guidelines ini perlu dibaca. Oke, ini tentang perbaikan permukaan. Jika dia tidak rapi, maka kemudian di sini bisa disikat permukaannya dengan sikat besi. Kemudian di sini bila beton semprot telah mengeras, maka perbaikan permukaan harus ditunda paling tidak selama 24 jam sebelum permukaan dibersihkan dengan sunblast ya, dengan cara sunblasting. Ini untuk membersihkan permukaannya. Jadi jangan dilakukan sunblast jika umurnya kurang dari 24 jam karena akan lebih mempengaruhi struktur permukaannya. Berikutnya 4.7 di sini tentang beton semprot yang cacat. Tentunya beton semprot yang cacat ini diketahui dari benda uji yang diambil dari panel yang dibuat oleh nozzleman gitu ya. Di sini dituliskan bahwa beton semprot yang tidak sesuai itu harus ditolak baik pada saat pelaksanaan dari hasil tes atau setelah pekerjaan selesai dilakukan. Jadi kalau kita bekerja sebagai pengawas, maka hal ini perlu diperhatikan. Dan beton semprot yang telah ditempatkan dan tidak memenuhi persyaratan harus ditolak. Berikutnya di sini ada catatannya, biaya sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa. Mungkin ada satu hal yang bisa Ibu sampaikan, di lapangan itu kadang kontraktor itu tidak mempunyai nozzleman tertentu untuk melakukan short grid.
Sehingga biasanya pekerjaan shotcrete ini disubkan lagi ya ke subkontraktor yang memang memiliki nozzleman gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan penyedia jasa? Penyedia jasa di sini tentunya adalah kontraktor utamanya yang kemudian harus dikomunikasikan dengan subkontraktor jika memang pekerjaannya disubkan. Jika memang kontraktor tersebut tidak memiliki nozzleman tersendiri. Itu untuk beton semprot yang cacat. Kemudian di sini toleransi dimensi itu disesuaikan dengan 2.7.18.4 ya, itu di NSPM ini. Berikutnya untuk sambungan di sini dilebihkan sebanyak 1,5 kali dari ketebalan beton semprot. Jadi sambungan yang dilakukan di pekerjaan shotcrete itu ketebalannya lebih besar jika dibandingkan dengan beton shotcrete pada area lainnya. Ya. Oke, berikutnya ini tentang curing. Nah, untuk curingnya sendiri di sini paling tidak 7 hari itu dijaga kelembapannya. Kemudian dimulainya 1 jam setelah beton semprot ditempatkan di sini. Nah, curing itu bisa dilakukan dengan cara penyiraman air secara menerus. Ini juga kita lakukan pada saat membuat beton konvensional, jadi tidak aneh hal seperti ini. Atau kemudian menutupi permukaan shotcrete dengan material lembaran yang lembab, ya. Berikutnya bisa juga dipakai curing compound, ini bahan kimia untuk curing. Jadi kalau kita lihat cara perawatannya atau curingnya itu tidak berbeda dengan beton konvensional. Itu curingnya. Lihat ini kondisi cuaca yang diizinkan untuk bekerja. Yang pertama, itu tidak boleh dilakukan pada saat hujan, ya, karena hujan tadi akan mempengaruhi hasil shotcrete yang ditembakkan. Kemudian juga kondisi angin yang sangat kencang, sama, karena dia disemprotkan kalau anginnya sangat kencang, tidak sampai kepada permukaan yang akan di shotcrete, ya. Berikutnya di sini suhu itu tadi harus dicek pada saat pelaksanaan pencampuran maupun penyemprotan, karena tadi kita dibatasi dengan 27 derajat Celcius tadi ya. Maka dia harus dicek berapa suhu pada saat pencampuran sampai penyemprotannya. Jadi kalau di sini dituliskan sebagai dasar untuk menentukan durasi lamanya pencampuran hingga penyemprotan. Ini berkaitan dengan slide sebelumnya. Ya. Ada pertanyaan nggak? Ibu mau bertanya. Iya, silakan Mila. Yang tadi tentang sambungan di shotcrete. Kalau di shotcrete tuh sambungannya tuh seperti apa, Bu? Dan kenapa harus dilebihin? Berapa tadi 1,5 ya dari ketebalannya? Sebetulnya sambungan itu hanya akan ada di area yang sangat luas ya, dan itu tidak akan kita temui di bangunan ya. Jadi itu lebih ada pada saat di pekerjaan lereng tadi karena areanya luas. Tetapi kalau untuk bangunan, untuk keperluan saudara, rasanya tidak akan terlalu luas areanya dan tidak diperlukan sambungan tersebut. Nah, kenapa kemudian dibuat ketebalan yang lebih? Karena biasanya di lereng, di pekerjaan lereng, untuk dinding penahan tanah, shotcrete tadi di tempat sambungannya biasanya dimanfaatkan juga untuk pipa drainase.
makanya kemudian dia lebih tebal shotcrete-nya. Seperti itu, Mila. Oh iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ya, ini sambil jeda sedikit untuk pembahasan NSPM ini. Sebetulnya jika kondisi tidak seperti sekarang, itu dulu kelas yang sebelumnya untuk shotcrete ini dilakukan praktek di lab ya. Jadi kita buat campuran shotcrete-nya. Campuran ini kemudian untuk kita lihat yang pas gitu ya. Proporsinya dengan memanfaatkan material lokal. Artinya material lokal itu pada saat itu adalah material yang ada di sekitar Polban ya. Karena karakter dari agregat misalnya yang tercantum pada ACI itu belum tentu kita bisa dapatkan. Nah, pada saat dicoba di lab itu kemudian kita bisa peroleh proporsi yang pas dan yang bisa mencapai ketentuan kuat tekan minimal untuk shotcrete. Tadi seperti kita ketahui kuat tekan minimalnya adalah 28 megapascal gitu ya. Nah, selain material lokal agregat tadi yang dimanfaatkan di lab, kita juga coba bahan tambah seperti fly ash, silika foam itu di dalam campuran material shotcrete-nya. Itu yang kita lakukan di tahun lalu ya untuk kakak kelasnya. Nah, campuran tadi sebetulnya bisa diaplikasikan semester berikutnya, yaitu pada mata kuliah LSGD kalau tidak salah. Jadi di semester 7 itu ada mata kuliah praktek lainnya. Nah, kemudian hasil kuat campuran tadi dicobanya di workshop atas, karena di workshop atas itu memiliki mesin shotcrete itu. Tapi mesin shotcrete-nya adalah mesin shotcrete dengan nozzle yang hanya mampu menyemprotkan campuran shotcrete dengan agregat halus saja. Ya, karena nozzle-nya kecil. Jadi saudara bisa coba sendiri, kemudian bagaimana menyemprotkannya, hasilnya bagaimana. Itu kalau kondisinya memungkinkan, tapi kondisi kita tidak memungkinkan, jadi saudara hanya bisa belajar teorinya saja.